الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخالد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Qadirun artinya yang kuasa, maka mustahil Allah itu bersifat yang lemah. Allah wajib, sidin itu qadir yang berkuasa, mustahil Allah itu yang lemah. Dalilnya yaitu sama dengan dalil sifat kudrat adanya. Dalil Allah bersifat kudrat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, sedangkan qadirun itu maksudnya kurang lebih aja. Perbedaan kudrat dengan qadirun cuma dipintangan sedikit, padahal sama aja. Kudrat itu sifat yang berdiri pada zat Allah. Maksud berdiri itu ada pada zat Allah. Sedangkan qadirun itu zat Allahnya yang bersifat kudrat. Nah, jadi kalaunya kita menyebut kudrat itu hanya sifat yang disebut, dan sifat itu berdiri pada zat Allah Ta'ala, ada pada zat Allah Ta'ala. Sedangkan kalau kita menyebut qadir, berarti di situ ada dua perkara, yaitu zat Allah dan sifatnya yaitu kudrat. Kalau kita menyebut kudrat itu menyebut sifat bagi Allah. Kalau kita menyebut ya qadir berarti kita menyebut Allah zatnya yang bersifat kudrat. Nah, jadi kudrat dengan qadirun itu berlazim-laziman. Kenapa Allah itu disebut qadir? Karena zat sidin bersifat kudrat. Lalu kudrat itu bang, zat Allah yang berdiri pada zat Allah. Nah, zat arti kudrat itu sifat yang berdiri pada zat Allah. Nah, tak salah sambat tadi. Arti kudrat itu sifat yang berdiri pada zat Allah. Sedangkan qadir bang, zat Allah yang bersifat kudrat. Jadi apabila kudrat berkumpul dengan zat disebut qadir. Maka qadir ini adalah sebahagian dari nama bagi Allah, asmanya Allah. Ya qadir itu yang benar. Kalau ya kudrat kada bujur. Kalau ya kudrat itu memanggil sifat. Kalau ya qadir memanggil zat yang bersifat kudrat. Nah, gitu. Kenapa Allah disebut qadir? Sidin pang bersifat kudrat. Ada apa dengan kudrat? Kudrat ini berdiri pada zat Allah. Nah, itu maksud berlajim-lajiman itu. Maka karena sama juga dalilnya. Baik itu dalil akli maupun dalil nakli sama. Allah yang kita tuhanakan sebagai Tuhan. Allah yang kita yakini sidin menciptakan segala sesuatu. Allah yang kita yakini sidin yang memelihara setelah menciptakan segala sesuatu. Sidin yang memberi rezeki, sidin yang menggerakkan, sidin yang mendiamkan. Mustahil kada bersifat kudrat. Maka bukti bahwa Allah itu bersifat kudrat adanya alam semesta. Bergerak dan berdiamnya alam semesta itu dalil bahwa Allah bersifat kudrat. Maka nampak sifat Allah bersifat kudrat ini nampak, kelihatan pada segala sesuatu. Yang sesuatu itu bisa bergerak, bisa berdiam, karena Allah yang menggerakkan dan mendiamkan. Maka mustahil Allah yang menggerakkan dan mendiamkan ini kada bersifat kudrat. Maka masuk akal Allah itu bersifat kudrat. Karena bersifat kudrat disebutlah, dipanggillah Allah itu, dinamailah Allah itu qadir, yang berkuasa.
Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhannya, kepada Allah yang amat kuasa. Pertama, adabnya kita disuruh takutan dengan Allah karena Allah bersifat berkuasa. Sedangkan kita pang kadada beisi kudrat kekuasaan yang memberi bakas. Satu, dan lagi disuruh kita berisi perhatian, berisi hati, yaitu bersifat besar pengharapannya, besar harapannya kepada Allah, yaitu Allah memberi segala nikmat kebajikan kepadanya. Nah, jadi ada dua adab di sini yang apabila kita yakin Allah itu Sidin Qadir, bersifat kudrat, maka adabnya itu dua di dalam hati. Nah, pertama, takutan lawan Tuhan. Kalau kupina aku ini dimurkai Allah, kalau kupina aku ini kaina bila mati diadab di kubur, kalau kupina aku ini masuk neraka. Nah, ada takutan karena kekuasaan mutlak pada Allah Ta'ala, bukan pada kita. Nah, satu. Lalu kenapa? Maka aku sembahyang, maka aku ini, maka aku itu. Nah, kita kada beisi sifat kudrat yang memberi bakas. Jadi yang bagawi ini itu Allah. Sudah belajar kita semalam. Maha Esa Allah pada bagawi, pada gawian. Maha Esa Allah pada sifat, Maha Esa Allah pada zat. Jadi yang bagawi itu Allah, maksudnya yang menolongi kita beribadah Allah. Berarti kebaikan ibadah ini sebenarnya milik Allah. Kita kada biasi apa-apa. Maka kalau kita pinando yang bisi kudrat, yang bisi kebaikan, yang menolongi hanya Allah, nah maka sebenarnya kita kada ada modal untuk masuk surga. Modal kita untuk masuk surga ini menurut pandangan hakikat lah. Nah, menurut pandangan hakikat, modal kita masuk surga itu kada ada. Lalu kenapa kita masuk surga? Semata-mata kasih sayang Allah saja. Jadi orang itu masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadahnya. Kenapa aja? Bukan karena ibadah. Kita kada bisi ibadah, kada pernah bisi ibadah menurut pandangan hakikat yang paham bahwa Allah itu qadir pada segala sesuatu. Allah yang bersifat kudrat, Allah yang menjadikan segala sesuatu, termasuk yang menjadikan ibadah kita. Allah. Nah, lalu seandainya nih Allah nih seandainya kada kayak tupang, cuma seandainya supaya kita timbul hati takutan lawan Tuhan. Nah, seandainya kita nih dimasukkan ke neraka, padahal kita nih ahli ibadah, Allah kada menjalim. Allah kada menjalim kita. Wajar kita nih masuk neraka, wajar. Karena kada ada basi kebaikan. Kebaikan yang ada 70 tahun sudah umur kita, kebaikan kita harus pun orang punya. Ada yang umur 50 tahun basi kebaikan pun orang. Itu keyakinan, etikat. Kalau kita menganggap itu kebaikan pun kita syirik sudah. Nah, maka asal paham bahwa yang qadir itu Allah, yang bersifat kudrat itu Allah, asal mengerti. Walaupun kita beribadah, tetap ada perasaan takut lawan Allah. Maka itu rasa takut dengan Allah ini termasuk ibadah hati yang mendatangkan pahala. Dan jangan sampai waktu beribadah kehilangan takut dengan Allah. Sebab bila kehilangan takut, jangan-jangan ada syirik di situ. Kita nih hilang takutan lawan Tuhan waktu beribadah, jangan-jangan kita menganggap ibadah itu pun kita. Syirik kada sudah. Jangan-jangan kita menganggap ibadah itu kebaikan pun kita. Atau jangan-jangan kita mengandalkan ibadah itu sudah syirik sudah. Maka yang kita andalkan, yang kita harapkan rahmatnya Allah semata-mata. Nah, ini dalam pandangan hakikat supaya kita timbul rasa takutan lawan Tuhan. Dahulu kita waktu belum beribadah hina, sekarang sudah rajin beribadah tetap hina. Kada berubah posisi. Dahulu wah ini sampai ke hina, tetap hamba. Hamba itu hina. Kada pernah kawa apa-apa, kada pernah berisi apa-apa. Karena yang berisi sifat kudrat hanya Allah. Yang bernama Qadir hanya Allah. Tapi di sisi yang lain kita disuruh mengharap kepada Allah. Itu sambungannya tuh. Mengharap, besar pengharapan kepada Allah bahwa Allah memberi segala nikmat kebajikan padanya baik di dunia maupun di akhirat.
Nah, di samping hati kita ada rasa takutan lawan Allah, disuruh juga Allah yang menyuruh kita beisi sifat di hati ini harapan tuh ganal lawan Allah Ta'ala. Bahkan ujar sebagian ulama lah, seandainya seluruh makhluk ini hanya saikung yang masuk surga, yang lain masuk neraka barataan, harapan kita tuh mungkin kita yang saikung tuh, saking ganalnya harapan. Seandainya seluruh umat manusia masuk surga, seberatan masuk surga, cuma seikung dia yang masuk neraka, yang seikung tuh bisa kita sahabat, karena kita takutan. Nah, jadi imbang, ada takut, ada harap lawan Allah. Kenapa takut? Pinandu panglawan Tuhan, pinandu lawan diri. Kada bemudal. Kenapa harap? Datang di mana harap lawan Allah? Karena trik rekutnya Allah Ta'ala, jejak rekamnya gawian Allah Ta'ala, sidin bersifat Rahman dan Rahim. Jejak langkah Allah Ta'ala yang sudah kita rasakan sekarang ini. Nah, ada yang sudah merasakan 50 tahun sudah merasakan kebaikan Tuhan. Ada yang 50, ada yang 60 tahun merasakan kebaikan Tuhan. Maka kita merasakan Allah Ta'ala itu baikan benar lawan kita. Itu track record Allah Ta'ala sudah. Melihat yang kayak itu kebaikannya sidin, kita hendak berjalan, kada perlu bapadah lawan Tuhan, otomatis kawa berjalan. Hendak berduduk, kada suah kita bapadah lawan Tuhan, ya Allah ulun nak berduduk, duduk kan ulun, kada suah bapadah, tegeritik langsung jadi. Makanya ada sebagian orang mengatakan kita ini wali barataan, artinya kabul barataan dua kita. Pintangan mana? Pintangan bakal hendak langsung jadi. Hendak melihat langsung kawa, hendak mendengar langsung kawa. Padahal seluruhnya itu pertolongan Allah. Adabnya, adab prosedur. Harusnya kirim proposal dulu Tuhan. Ya Allah, ulun hari ini hendak bahira. Kirim proposal Tuhan. Nah, malaikat bawakan. Oh si Anu bin si Anu hendak bahira. Ya Allah, aku setujui, tanda tangan dulu Tuhan. Nah cakanya kayak itu ngalih bandar kita nih bahira. Tapi Allah Ta'ala kada mudah kayak itu. Allah Ta'ala itu pemurahnya luar biasa, makanya disebut Rahman dan Rahim. Belum meminta sudah diberi. Nah nak minum dulu nah. Kada sempat berpadah sudah sini izini, alhamdulillah ya kada. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Seluruh yang kita lihat, seluruh yang kita dengar, seluruh yang kita baik, yang kita rasakan, itu adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan untuk kita. Dan itu sudah kita rasakan. Nah, apabila sudah kita merasakan nikmat Tuhan yang kayak itu ganalnya, belum lagi sekarang ini Allah memberikan nikmat kepada kita dalam keadaan muslim. Soalnya kita meminta, kita dalam keadaan beriman, kita dalam keadaan menjadi tergolong umatnya Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi kita. Kada suah kita meminta. Ada sejarahnya Nabi meminta jadi umat Nabi Muhammad. Mana bukti fisiknya? Ada catatannya lah. Ada. Nah, maka atas dasar semua itu menimbang dan memutuskan bahwa ternyata Allah itu baikan benar orangnya. Nah, karena sidin baikan, sugih dan pemurah dan baikan, maka ganallah harapan kita lawan Allah bahwa Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam 24 jam mulai bangun guring sampai guring ada dua rasa di hati kita terhadap Allah Ta'ala. Yang dua rasa itu, pertama takutan lawan Tuhan karena pinandu kita kada bermodal. Yang kedua harap ganal lawan Tuhan karena pinandu lawan Tuhan, Allah tuh baikan benar orangnya. Nah, jelas saya lah. Ini adab kalau kita pinandu Allah bersifat qadir. Kalau dua sifat itu hilang, ya kena timbulan penyakit di hati itu. Rasa paiyanya, rasa paalimnya, rasa paling fasih, rasa paharatnya, rasa penyugihnya. Kada pinando bang siapa yang sugih, lalu seorang yang rasa sugih. Nah, akhirnya ujung-ujungnya bila hilang rasa takut lawan Allah, hilang rasa harap lawan Allah, timbullah sifat yang tercela, yaitu kada tahu dimalu. Nah, kada tahu dimalu aja orang Banjar tuh kada tahu disupan. Kandal muha aja kita lawan Tuhan. Agak sombong, kada tahu
bahwa ternyata seluruhnya itu sebenarnya adalah miliknya Allah, kasugihannya Allah. Maka orang yang sombong di dalam hatinya ada syirik yang samar. Kada kelihatan walaupun kesombongan itu tersembunyi di dalam 2 rakaat sembahyang subuh, tersembunyi di dalam 8 rakaat sembahyang sunat duha. Sombong itu bisa bersembunyi di situ. Kada merasa kita bahwa kita ini sebenarnya syirik lawan Allah Ta'ala, jadi musuh Allah Ta'ala. Kada merasa. Apabila kada ada bimbingan dari guru, dari Habib Utsmannya, kada ada bimbingan, nah maka ya berbahaya tuh. Dahulu asalnya preman, jahat kelakuan, lalu bertaubat. Waktu zaman preman tuh macam-macam kelakuannya yang kada bagus, segala macam digawinya beratan, pokoknya ganap ganjil seluruhnya sudah. Nah, kada bagus. Lalu bertaubat, bahasa orang Subalah hijrah. Oh, hijrah ya kalau. Nah, tapi hijrahnya orang kita ini bukan memanjangi janggut saja. Bukan menimpil 2 atau 3 biji di sini. Bukan itu hakikat hijrah. Hijrah menuntut ilmu, yang asalnya kada tahu tauhid, belajar tauhid. Yang asalnya kada paham fikih, belajar fikih. Yang asalnya kada mengerti tasawuf, belajar tasawuf. Itu hijrah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan hijrah hanya sekadar aksesoris semata-mata. Nah, belajar sekalinya. Tapi sekalinya sidin itu hijrahnya hanya pintangan fikih saja. Sifat 20 kada belajar. Fikih saja. Tasawuf pang bid'ah aja. Ada akun belajarnya tasawuf. Gara-gara tamakan racun bubuhan orang Subalah. Tamakan siput kah apa kada tahu juga haliling kah. Lalu kada mau belajar tasawuf. Nah, akhirnya inya sudah belajar fikih, cara sembahyang kini beratan kini, lalu bisa sembahyang. Disuruh pulang oleh gurunya yang nyangkutnya panjang sampai ke tanah. Ujar gurunya, nyawa bangun tiap malam jam 1 beribadah, tahajud, jangan beguringan, jangan bawa makanan, jangan minuman. Bini kalau usah digawi juga. Ujar nih, oh udah congkol beribadah no, siang malam beribadah. Nyawalah hafal Quran. Kenal pahalanya hafal Quran, lalu menghafal Quran. Akhirnya orang nih hafal Quran. Imbah hafal Quran, siang puasa terus. Hari raya puasa juga pian. Nah, imbah ninto pulang malam beribadah terus. Akhirnya inya beranggapan akun ini sudah luar biasa. Ibadahku ini sudah banyak. Pung sekampungan ini berataan bilang ngalihai deh. Nah, berataan aja nya. Seandainya aku nih kada di kampung bisa turun saku bala. Masalahnya paling yang pak ibadahnya aku, yang puasa nih aku. Aku di diamnya kan bagi sana, ini tahu lah aja. Mana ada orang tahunya pada aku puasa. Nah, merasa diri mulia karena memang bahan-bahan yang menjadi alasan inya merasa mulia itu ada di awaknya. Pasih sudah, wah ini ahli ibadah sudah, ketujuh pemuasa sudah. Nah, ini ujar Siti Aisyah, orang ini paling jahat makhluk. Lebih jahat daripada waktunya jadi preman bahari. Bahari waktunya preman, maksiatnya bejinah, maksiatnya bejudi, itu hanya makhluk, hanya antara makhluk ke makhluk. Sedangkan sekarang yang dirampasnya adalah sifat Allah. Allah maha mulia, inya hendak mulia juga. Nah, dahulu inya mencuntan waktu jadi preman, yang dicuntannya pun makhluk. Nah, sekarang yang dicuntannya pun Allah. Paham lah pian nek. Ada paham kan Bapak juga? Kan ada karasan kita. Nah, satu paham sudah kita. Lalu yang kedua, semalam kita disuruh oleh Habib Utsman beribadah ninto ikhlas. Lah, beribadah ikhlas. Kenapa kita disuruh ikhlas? Ikhlasnya kita beribadah sebagai bentuk takutnya kita lawan Tuhan. Jadi kita takutan lawan Tuhan, harap lawan Tuhan, takutan lawan Tuhan, harap lawan Tuhan. Lalu Allah memandiri kita. Jadi Allah Ta'ala nyawa bujur ketakutan lawan aku. Inggih. Tapi nyawa adalah harap berharap lawan aku. Ada juga Tuhan nih. Amun nyawa bujur-bujur ada harap dan takut lawan aku, nyawa maasi-asi apa ujar aku.
gawi perintahku, dan menggawinya itu ikhlas. Nah, jadi amun bujur-bujur kita takutan lawan Tuhan, beramal tapi ikhlas. Nah, amun orang kada beramal, bapak dah takutan lawan Tuhan, kada bujur takut sebenar-benar takut. Atau orangnya beramal juga tapi kada ikhlas, kada bujur-bujur takut sebenar-benar takut lawan Tuhan. Nah, maka ikhlasnya kita dalam beramal adalah bentuk perwujudan rasa takut kita kepada Allah dan rasa harap kita kepada Allah. Nah, semalam dipadahkan yang naran ikhlas itu bila beramal semata-mata menjunjung perintah Allah, bukan menjunjung perintah nafsunya. Semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan membela keridhaan nafsunya. Semata-mata mencari kesenangan Allah, bukan mencari kesenangan nafsunya. Kita beribadah misalnya membaca surah Waqiah, memang surah Waqiah ninto ada di situ fadilatnya sugih, sampai ke anak turunan sugih ada fadilatnya. Jadi kita rajin baca surah Waqiah, takoni Tuhan, nyawa membaca surah Waqiah, napa garang alasannya? Ulun semata-mata menjunjung perintah pian wahai Allah. Kenapa nyawa mau menggawi perintahku? Ulun hendak mencari supaya pian itu ridho lawan ulun. Bujur ko jua ko ya Tuhan. Nah, ya kalau lihati dulu. Bukti kalau nyawa tu bujur-bujur mencari keridhaanku, nyawa ridho kada keadaan nyawa sekarang ini. Ulun ridho aja Tuhan, ulun miskin. Namun sudah kita ridho lawan keadaan kita, ada papa, ada unjuk rasa lawan keadaan kita. Nyawa ini garing nih, ridho kada lawan garing nih. Nah, kalau bujur-bujur sudah ridho, kada unjuk rasa lawan garing kita lawan Tuhan. Nah, lalu kita beramal ibadah dasar bujur tuh. Tapi kalau kita lawan keadaan kita masih belum badamai, lawan garing masih belum menerima, masih ada hendak menggugat Tuhan, kenapa Tuhan ulun garing? Maka ulun ini menjaga kesehatan 6 sehat 7 sempurna sudah. Ini kenapa maka ulun garing? Kenapa tuh kada lawan Tuhan? Pokoknya yang ada garingnya alhamdulillah anugerah pian Tuhannya sudah. Nah, miskin ini pang, ya Tuhan kayak apa? Nyawa akur kada aku julungi miskin. Akur benar Tuhannya, kada masalah. Miskin ini anugerah pian, gonal anunya nikmat yang dalam miskin tu anugerahnya gonal benar Tuhan ay, kada apa-apa ulun. Bujurkah aja Tuhan? Inggih Tuhan ay. Karena ulun anggap seluruh yang dari pian bagus sudah kada apa-apa. Nah, sekarang ulun menggawi amal ibadah ni bersih murni semata-mata menjunjung perintah pian, kada ada campur tangan urusan menyenangkan nafsu ulun tu kada ada. Nah, ini yang bujur-bujur lillahi ta'ala, yang ulun cari kesenangan pian, bukan ulun menuntut kesenangan di nafsu ulun. Ulun bahari waktu mengatik tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah dibacaan itu saban hari sebelum sembahyang subuh, sebelum kamat subuh, sesudah azan subuh 100 kali, insyaallah disugihkan Allah taala hutang dilunasi Tuhan. Amalkan yang berhutang tuh ya kala. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali imbah azan subuh sampai kamat. Bila tuntung pin 100 kali kamat tuh orang biasanya. Bila belum tuntung juga antara dua tuh bisa pian teguring. Kenapa kada tuntung teguring juga ay? Nah, atau yang kamatnya teguring antara dua aja. Nah, sekarang ulun mengamalkan itu dahulu waktu ulun melakukan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sugih. Asa berata ganti sugih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sugih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sugih. Saking kehendakan sugih. Artinya kan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu loh kok. Karena kehendakan sugih yang di hati ini mengaluar kamuntung. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sugih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sugih. Nah, ampih Tuhan ulun kayak itu kada lagi. Wah, ini bujur-bujur subhanallah bihamdihi memuji pian Tuhan ay. Subhanallahil azim, pian maha besar, maha agung, maha mulia. Astagfirullah, ulun ni yang hina, banyak kekurangan. Nah, sekarang ulun kayak ini Tuhan ay. Kenapa nyawa kayak itu? Kenapa nyawa kayak itu? Ulun kadang mempermasalahkan lagi keadaan ulun sekarang. Nah, apabila sudah kita kadang mempermasalahkan keadaan kita sekarang, berarti bila kita beramal murni lillahi ta'ala. Satu. Nah, sekarang aku takun pulangnya Tuhan sebuting nah. Kalau nyawa, ini kesempurnaan ikhlas lah.
Tuhan belum bertakun, ini kisahnya aja supaya kita mudah paham. Seandainya nyawa bujur sudah beribadah itu semata-mata karena menjunjung perintahku, nah waktu nyawa beribadah siapa yang nyawali hati? Ini pertanyaan pentingnya Tuhan nih. Nyawa menuju siapa waktu beribadah? Menuju keridhaanku kada? Nah, kalau bujur menuju keridhaanku, siapa yang nyawa pandang waktu beribadah? Siapa yang nyawa pandang? Nah, bila kita kawa menjawab dengan jawaban yang benar, itu yang disebut ikhlas narannya, sempurna ikhlas. Kita sudah belajar dulu yakin seluruh yang kita lihat, yang kita dengar, kita rasa, termasuk wujud diri kita sendiri, dijadikan Allah dengan kudrat dan iradatnya. Wujud diri kita sendiri dijadikan Allah, dan perbuatan gerak dan diam diri kita sendiri pun dijadikan Allah dengan kudrat dan iradatnya. Maka gerak dan diam kita termasuk wujud kita itu adalah terbit dari kudrat dan iradat Allah. Bila Allah kada bakahandak kita bergerak, kada kawa kita bergerak. Bila Allah kada bakahandak kita berdiam, kada kawa kita berdiam. Kenapa kita kawa berdiam kawa bergerak? Sudah dikehendaki Tuhan. Karena Allah bakahandak, Allah tolongi. Dan seluruh gerak dan diam kita ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Sekarang Allah yang bersifat tahu, Allah yang menolongi kita, Allah yang berkehendak kita kawa bergerak berdiam. Allah berarti Allah Ta'ala itu hidup. Maka bergeraknya kita, berdiamnya kita menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala itu hidup. Maka ketika kita melihat kita bergerak, kita berdiam, waktu beribadah kita sadar ini dalil hayatnya Allah. Kalau Allah itu hidup, ada kada orangnya. Ada tuh bahasa kita berarti wujud. Nah, maka kita bergerak, kita berdiam, kita mencungkung dalil bagi Allah bersifat wujud. Maka asal kita sadar waktu kita sembahyang, asal kita sadar kita seperti melihat bahwa seluruhnya itu adalah kebaikan Allah jua adanya. Dari ujung rambut sampai ujung jari batis, kebaikan miliknya Allah. Karena Allah pun yang menjadikan. Imbah itu bilang perbuatan kita pang yang 2 rakaat, 3 rakaat, 100 rakaat, itu Allah yang menjadikan. Maka sembahyang kita 2 rakaat, sembahyang zuhur segala macam, seluruhnya milik Allah. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan wujud kamu dan Allah yang menjadikan gerak dan diam kamu. Berarti kalau Allah yang menjadikan wujud kamu milik Allah, gerak dan diam kamu milik Allah. Nah, seluruh ibadah terdiri dari gerak dan diam dan ada wujudnya. Maka wujud ibadah dan gerak dan diam dari ibadah tersebut miliknya Allah. Kalau milik Allah berarti ini kebaikan yang terbit dari Allah Ta'ala, kesugihan Allah Ta'ala. Kalau ini milik Allah Ta'ala, kita kada besi apa-apa. Nah, jar Allah Ta'ala, nyawa yang dituju siapa? Pian Tuhanai. Nah, kalau kayak itu, kalau nyawa bujur-bujur menuju aku, lihati aku. Lihati aku. Inggih Tuhanai. Melihat tadi nyawa. Melihat ya ulun. Apa yang nyawa lihat dengan apa? Ya Tuhan. Udah kayak orang kalau wajah Tuhan bilang, yang nyawa lihat dengan apa? Ya Tuhan. Ulun melihat kebaikan pian di mana-mana. Nah, ini yang disebut ikhlas sempurna. Yang dituju Allah, yang dilihat kebaikan Allah. Yang dituju keridhaan Allah, yang dilihat kebaikan Allah. Apabila waktu beribadah, usolli, tetap baik usolli, aku sembahyang. Jangan Allah sembahyang. Nah, salah nih, salah dah. Salah, hati-hati. Usolli, aku sembahyang. Jadi jar Allah Ta'ala, aku bertakun pulang yang ketiga aja Tuhan. Setengah jam lagi waktunya ya Allah. Aku bertakun lagi yang ketiga. Nyawa sudah bujur, yang dituju keridhaanku bujur. Imbah itu pulang, apabila nyawa menuju aku, yang nyawa lihat itu kebaikanku kada. Inggih Tuhan, kebaikan pian pang yang ulun lihati. Kebaikan pian je yang ulun lihati. Nah, berarti yang ada tuh pun siapa? Pun pian Tuhan. Yang ada tuh siapa pun pian Tuhan, kasugihan pian, kebaikan pian, nyawa pang ulun kada ada bisi kisah Tuhan. Hina ulun nih
Yang ulun lihat tuh kemuliaan pian ya, kebaikan pian. Nah, tapi lah ini nah, walaupun yang nyawa lihat tuh kebaikan kok, aku menyuruh nyawa kunisbahkan 2 rakaat subuh ini kepada engkau. Kusandarkan 2 rakaat subuh ini sebutannya kepada engkau. Sebutlah usolli. Pahamlah? Maka kita waktu sembahyang usolli dengan perasaan malu kita lawan Allah waktu mengata usolli. Kebaikan Tuhan, harta pun Allah, kesugihan pun Allah, tapi kita disuruh menyebut itu milik kita. Sebut aja usolli, aku sembahyang. Allah yang menyuruh. Tapi waktu kita menyebut usolli, kita ada perasaan malu lawan Allah Ta'ala. Baiknya sidin. Nah, kalau sudah nangkaya itu disebut ikhlas sempurna. Yang dituju karidaan Allah, bukan sekarang, bukan lagi membela kesenangan nafsunya. Yang dilihat hanya kebaikan Allah, bukan menimbulkan keharatan diri seorang lagi. Nah, insyaallah wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.